buat kantornya, tapi Bapak lupa membangun aset. Nah, saya masuk kategori yang ketiga, Mas. Iya. Nggak punya uang, Nggak punya waktu. Saya tanya lah, dulu gaji berapa dulu gaji sebelum resign? Oke kawan, inilah jumpa lagi bareng saya Fadpa Depi, masih di Inilah Podcast. Kali ini saya ada di segmen kedua. Tapi bisa jadi teman-teman nggak nonton segmen pertama, jangan khawatir, segmen kedua ini akan tetap menarik. Karena kita masih ada tamu spesial, di samping saya masih ada Kang Arga Rizkian, founder Auto Sultan, yang tadi katanya ceritanya dari gaji 10 jutaan sekarang udah 10 juta per setengah jam. Gimana caranya? Karena saya kira untuk dapat gaji 10 juta setengah jam harus jadi Neymar dulu gitu ya. Atau jadi Cristiano Ronaldo gitu. Nah tapi nanti itu bakal kita bahas. Sebetulnya saya ngajak Kang Arga jadi tamu di Inilah Podcast sebetulnya bukan cuman mau manas-manasin teman-teman yang belum 10 juta setengah jam gitu ya. Tapi pengen tahu sebetulnya apa sih yang membuat seorang Arga Rizkian menjadi Arga Rizkian. Karena kadang-kadang orang tuh hanya fokus pada hasilnya, tapi lupa atau melewatkan apa yang harus dipelajari dari prosesnya. Di Inilah Podcast ini saya mau lebih banyak gali gimana proses seorang Arga Rizkian bisa jadi seperti sekarang. Nah, saya mau tanya nih Kang Arga, kan kayaknya indah banget gitu ya. Ya semua orang juga kalau dikasih cerita indah pasti tertarik gitu. Yes. Tapi ada suka dukanya nggak sih? Oh jelas dong. Gimana tuh suka dukanya? Yang pertama, jadi pertama waktu pas mengambil keputusan untuk menjalankan bisnis ini, banyak sebenarnya masalahnya tuh banyak. Nah, jadi ada dua nih cara pandang orang dari sudut persepsinya aja ketika berubah hasilnya akan sangat-sangat signifikan, Kang. Nah, contoh nih, kayak sekarang nih ya, ini bisnis nih, bisnis yang saya jalanin. Teman-teman banyak yang ngelihat dia dari sudut pandang sebelah sini, masalah gitu kan. Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang sini, potensi masalahnya mah tetap ada gitu. Nah, cuman teman-teman saya yang ngambil dari sudut pandang masalah, dia stuck sampai dengan sekarang hidupnya bermasalah. Dia lihat dari sisi masalah, wah gimana nih, waktu itu perusahaannya belum legal. Wah gimana nih, perusahaannya belum punya kantor. Wah gimana nih, belum ada history trading. Wah gimana nih, belum ada contoh orang sukses. Wah gimana nih, belum ada support system. Wah gimana nih, saya kan nggak pengalaman, saya kan nggak punya waktu, saya kan sibuk, saya kan kerja. Selalu melihat segala sesuatu dari sisi masalah. Akhirnya si potensi bisnisnya blur, Kang. Tuh, sedangkan teman-teman saya, termasuk saya, ngelihat bahwa ini potensi nih. Ini bisa time and financial freedom. Ini bisnis bisa ngebut 350 km per jam kayak Lamborghini gitu. Ini bisnis berpotensi retire rich. Nah, ketika lihat potensi, ada masalah, dia akan cari solusi. Termasuk saya kan. Wah, saya pada saat itu kerja, pulang jam 9 malam. Masalah. Solusinya gimana? Solusinya berarti saya harus main digital gitu kan. Nah, ini masalah nih, saya nggak punya pengalaman di bisnis ini. Solusinya apa? Ya saya belajar gitu. Jadi pengalaman saya selalu melihat dari sisi potensi dan cari solusi di setiap masalah. Dan di kantor ya gimana caranya gitu. Kalau saya sih saya profesional. Pada saat dulu saya masih bekerja, saya akan fokus sama pekerjaan saya. Begitu itu beres, tanpa mengganggu, saya kembangkan bisnis ini. Gitu. Jadi dulu jalan dua. Gitu. Dan dengan cara itu, maka masalah itu bukan hilang, tapi bisa kita atasi gitu. Betul, ya? Bukannya hilang. Masalah mah kan selalu ada aja. Bisnis apa sih yang nggak ada masalah gitu kan? Iya. Nah ini menarik banget nih. Cerita Kang Arga ini baru saja saya baca gitu ya. Saya sering salah satu kebiasaan saya itu karena saya suka bercerita gitu. Saya harus punya banyak cerita gitu ya. Nah saya baru baca nih satu kisah menarik. Sebetulnya mungkin ini bukan kisah yang baru, tapi ini dikisahkan dengan cara yang sangat menarik. Jadi ceritanya ada seorang pejalan gitu ya, ada seorang pengelana. Dia berjalan jauh sekali gitu. Tiba-tiba dia sampai di surga. Nah, ini cerita lah, dongeng gitu ya. Tiba-tiba dia sampai di surga. Tapi saking capeknya, dia itu lihat pohon. Waduh, pohon ini enak nih.
terus di bawahnya rumputnya indah gitu ya, kayaknya enak tidur di situ karena dia capek banget gitu, jadi nggak sempet dia menikmati itu. Saya tidur dulu lah, tidurlah dia di bawah pohon itu. Setelah tidur nyenyak dia bangun, bangun kan dia lapar, dia merasa lapar karena udah berjalan jauh. Dia berpikir, dia memikirkan semua makanan terbaik yang bisa dia pikirkan, tiba-tiba makanannya ada. Ternyata dia konon tidur di bawah pohon pengabul harapan lah gitu ceritanya. Ya seperti cerita-cerita tentang surga, maka semua langsung ada gitu, dipersiapkan. Setelah dia makan, kenyang, dia haus. Terus dia berpikir, oh ternyata harus minum minuman yang enak, semua minuman enak ada. Nah sebetulnya dari cerita ini kemudian diceritakan, sebetulnya manusia itu selalu berpikir ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik, tapi ingin selalu langsung ada gitu. Betul. Jadi konsepsi tentang ya pejalan itu, konsepsi tentang bahwa nanti segala sesuatu itu dipersiapkan, itu sebenarnya konsepsi paling purba manusia. Nah masalahnya ada manusia yang menganggap itu imajinasi, cerita, nantilah bakal begitu nanti. Ada yang berusaha mewujudkan itu. Betul. Gimana caranya makanan bisa ada? Maka manusia melakukan invensi gitu ya. Ada penemuan, ditemukanlah sekarang misalnya teknologi pesan makanan cepat sampai gitu ya. Dulu nggak kebayang pesan nasi kebuli 30 menit sampai gitu. Sekarang 30 menit sampai. Karena sebetulnya manusia mencoba berusaha mewujudkan apa yang dia inginkan. Betul. Sekaligus menghindari apa yang paling dia takuti. Jadi konsep neraka itu kan ditakuti, menderita, kemudian berkepanjangan penderitaan yang ditakuti. Nah saya teringat cerita itu, dengar cerita Kang Arga, dua hal itu kan tadi, ketakutan mengalami hal yang sama gitu ya, sama harapan untuk mewujudkan punya aset, retire young, retire rich, dan lain sebagainya. Apa sih yang bisa kita kasih tahu nih buat kawan-kawan inilah gitu ya, bahwa sebetulnya segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah proses untuk mewujudkan itu. Dan gimana caranya Auto Sultan bisa bantu itu gitu. Oke. Jadi kalau bedanya antara orang sukses sama yang nggak sukses atau belum sukses, itu kalau misalkan kalau orang yang nggak sukses itu mereka dibilang mau nggak penghasilannya miliaran setiap bulan, mau. Tapi dia komitmen nggak? Belum tentu. Kayak orang-orang di jalanan ditanya, ada orang lewat jualan apa gitu, Pak mau nggak miliaran setiap bulan? Mau. Nah jalanin bisnisnya ini mau nggak? Wah tapi kan saya ini Pak. Nah itu kan komitmen ya. Jadi di Auto Sultan kita bukan hanya sekedar tentang uang gitu, tapi pengembangan diri, dan di situ dibikinkan sistem dan sistem edukasi itu sendiri untuk mengembangkan manusia. Nah di sini yang menarik, kita ajarin tuh edukasi gimana caranya ngedesain masa depan. Masa depan yang akan datang itu kan hasil dari perbuatan yang dilakukan sehari-hari. Contoh kayak gini, menarik. Anak saya yang pertama, saya tanya, Faro udah besar mau jadi apa? Mau jadi pemain bola. Pemain bola, wah keren. Gitu. Terus Faro setiap hari ngapain? Nonton YouTube, main game gitu. Antara impian sama kegiatan hariannya itu nggak nyambung, nggak lain gitu kan. Wah Faro nggak bisa. Ada dua pilihan, antara Faro ganti impiannya jadi gamers atau YouTubers, karena itu yang paling mungkin, karena kegiatan hariannya itu yang dilakukan. Atau Faro ganti kegiatan hariannya, jadi latihan sepak bola, latihan fisik, latihan dribble, latihan tendang gitu kan. Baru lengkapi dulu capability-nya segala macam, baru deh mungkin jadi pemain bola. Nah di sini teman-teman yang ikut di bisnis ini, mereka blur rata-rata, hanya lihat dari sisi passive income saja. Passive income tuh berapa sih gitu kan? Paling di sini ya profit sih, average gitu kan 10% setiap bulan sih oke banget gitu kan dari robot trading tanpa perlu ngapa-ngapain gitu. Atau artinya punya passive income, sumber penghasilan yang baru. Tapi di Auto Sultan sendiri kita nggak ngajarin hanya sekedar profit, tapi how to life changing gitu kan. Bagaimana sih caranya supaya life changing, supaya berubah gitu. Inilah sistem edukasi yang kita berikan supaya mereka bisa
life changing itu kan. Iya, Gitu. iya, iya. Dengan kita kasihkan pelatihan-pelatihan, pertemuan-pertemuan rutin yang akan merombak bukan hanya memotivasi mereka, tapi merubah cara berpikirnya mereka untuk mau memperjuangkan masa depannya. Oke, ini menarik nih. Ini pertanyaan saya berikutnya. Kan kalau tadi sebelum retire tadi lah Oke. gitu ya, itu ada ketakutan. Pasti Oh dong. takut nggak punya aset, oh takut nggak punya tabungan, oh takut keburu tua tapi tetap menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang tua gitu ya, kan ngeliat gitu ya. Ya katakanlah sekarang bisa kita simpulkan sementara ini gitu ya, dan mungkin akan terus bertambah gitu, yang tadinya 10 juta per setengah jam mungkin nanti per 15 menit gitu. Mudah-mudahan. Artinya impian itu sudah tercapai gitu. Artinya sesuatu yang diharapkan itu sudah tercapai. Apa sih next setelah impian tercapai? Kan kalau sebelumnya mau jadi kaya udah. Sebelumnya pengen punya aset udah punya. Sebelumnya pengen punya passive income dan mencapai time and financial freedom, sekarang udah dapet. Yes. Apa sih yang lagi dicari berikutnya? Oke, sebelum yang ngomongin ini, nah sebelumnya kemarin saya juga ada satu impian ya, impian. Kenapa sih saya sampai benar-benar fokus di bisnis ini? Karena pada saat dulu almarhum bapak meninggal, saya belum sempat bisa membahagiakan. Gitu. Bapak meninggal dalam kondisi ya tetap dalam pekerjaannya gitu kan, dalam pekerjaannya setelah pensiun 55, tabungannya habis karena nggak punya aset tadi, umur 57 harus pensiun lagi, terus meninggal gitu kan, dalam kondisi seperti itu. Saya nggak mau gitu. Jadi saya fokus di sini. Saya ingin ibu saya bahagia gitu. Ya salah satunya dengan kemarin saya sempat belikan mobil ke ibu gitu kan, Mercy gitu kan, supaya yang ibu tuh nggak pernah membayangkan sebelumnya Bakal punya Mercy di gitu. umur 65 tahun gitu kan. Nah itu saya puas gitu. Nah kalau tadi Kang Fat nanya apa sih next gitu kan, karena memang kalau dari sisi penghasilan ya cukup sih gitu, mau apa lagi. Nah di sini kita di Auto Sultan itu saving people's life, bagaimana kita menyelamatkan kehidupan banyak orang gitu. Lebih ke bantu orang sih sebenarnya sekarang Kang. Kalau dibilang nggak ngapa-ngapain pun profit tetap jalan kok gitu kan. Tapi kenapa kita masih mau capek-capek bikin acara sini, acara sana, edukasi ini, edukasi sana, keliling, capek gitu kan ngurusin. Sekarang mungkin hampir 60.000 orang ya Auto Sultan itu, 60.000 orang, dan setiap minggu tuh minimal 750 orang baru di Auto Sultannya saja gitu kan. Capek banget gitu. Cuman kita udah lebih ke arah saving people's life gitu. Kita pengen teman-teman yang ada di Auto Sultan itu merasakan hal yang sama seperti kita gitu. Seneng banget kan. Karena saya dari 2019 saya keliling, teman-teman yang fokus di bisnis ini ngikutin sistemnya, mereka life changing, bener-bener yang dulunya nggak punya uang jadi punya uang, dulu banyak utang sekarang utangnya lunas, dulu bukan siapa-siapa sekarang jadi siapa-siapa, dulu nggak punya apa-apa sekarang punya apa-apa. Ketemu di Jawa, ketemu di Jawa Tengah, Jawa Timur, aduh Kang Aga makasih ya kita sekarang udah gini. Itu nggak bisa dinilai sama uang. Iya. Kan? Gitu. Wah, ini kayaknya saya mau daftar Auto Sultan nih, karena we share same values gitu ya. Jadi saya juga sama, saya selalu berpikir konon katanya manusia itu dalam hidupnya akan melewati setidaknya 4 fase dalam hidupnya, yang disebut sebagai 4 S gitu ya. Jadi S pertama itu survive. Jadi kalau orang itu baru kerja misalnya, teman-teman di sini banyak yang baru kerja, banyak yang baru nikah, itu biasanya melewati S pertama, dia survive. Betul. Besok bisa makan atau enggak, tabungannya habis atau enggak, cukup atau enggak. Nah, nanti ini akan terlalui, dan kalau sudah sampai prosesnya itu sudah selesai gitu ya, dia bisa survive, dia akan sampai di S yang kedua. S yang kedua itu security. Security itu tentang kalau sebelumnya kan hidup dan mati, survive itu makan atau tidak. Kalau secure itu kayaknya daripada naik angkutan umum boleh juga nih beli motor, boleh juga nih beli mobil, boleh juga nih punya rumah sendiri, itu security. Boleh juga deh saya misalnya nabung dikit-dikit, dia security. S yang ketiga itu sukses. Kalau sudah lewat security, dia sukses. Sukses itu mendapatkan sesuatu lebih daripada yang dibutuhkan. Ya, Kang Arga sudah sukses karena kita
bisa hidup tanpa 10 juta per setengah jam gitu sebetulnya. Ya hidup aja gitu. Gitu Jadi aja. kalau sudah excess the limit gitu ya, karena limitnya udah jauh apalagi, kita udah sukses. Tapi katanya sukses saja nggak cukup. Kita harus sampai di S yang keempat, significance. Significance itu bermanfaat buat orang lain. Yes. Betul. Nah, kayaknya saya juga akan berusaha supaya sama-sama di S yang keempat gitu ya. Dan nanti kita akan gali di segmen yang ketiga, apakah Auto Sultan bisa membuat kita significant selain sukses. Makasih, kita sama-sama akan dengarkan nanti di segmen yang ketiga, masih di Inilah Podcast. Pilihannya kenapa trading dan kenapa trading forex gitu. Kan orang banyak yang apa sih trading gitu ya. Kan trading forex ini nggak kelihatan gitu. Cuma angka-angka aja. Gimana meyakinkan teman-teman kita di luar sana bahwa trading is something gitu dan forex sesuatu yang bisa kita lakukan. Oke. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana trading forex gitu kan? Sama seperti saya juga nggak punya pengetahuan banyak tentang trading forex gitu kan. Nggak tahu technical, analisis gitu kan, nggak tahu cara baca chartnya, kapan open posisi, kapan close-nya. Baca chartnya saya nggak ngerti, dan juga pakai itu robot, kita deposit di broker kan ya, di pihak ketiga untuk dana tradingnya, koneksikan, selesai. Gitu. Tinggal tugasnya narik profit ke rekening. Wah, gampang banget ya. Apakah dunia seindah seperti yang diceritakan Aga Rizkian? Nah, nanti kita cari tahu. Di saat robot-robot lain habis modalnya, habis. Kita robotnya, wah, tambah susah dihindari profitnya. Waduh. Nah itu, saya nggak akan membiarkan Kang Arga ngomong lagi karena semakin panjang ngomong, semakin banyak profit yang masuk. Jadi